Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang hasil substitusinya adalah bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, di sini ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pendekatan analisis geometri. Yang kedua, pendekatan secara aljabar. Oke, kita masuk ke pendekatan analisis geometri. Misalkan Bapak punya sebuah fungsi, di sini gambar sebuah grafik fungsi dari fx sama dengan sin x dibagi dengan x. Nah, kalau kita perhatikan pada grafik fungsi ini, di x sama dengan 0, sebenarnya ini nilai fungsinya tidak ada, tidak bernilai. Ya, kita coba kalau kita gantikan x-nya dengan 0 ke fungsi fx, maka hasilnya adalah sin 0 dibagi dengan 0, ya, atau 0 per 0. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa dalam limit bentuk 0 per 0 merupakan suatu bentuk tak tentu. Oke, jadi nilai limitnya belum selesai gitu. Nah, kita cari pendekatannya melalui pendekatan nilai di sekitar 0, di x sama dengan 0, ya. Jadi sekitar x sama dengan 0, di sini x-nya sama dengan 0, berarti di sekitarnya di sini sangat dekat dengan 0, sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Kita cari nilai x-nya ini yang sebelah kirinya, yang ini adalah sebelah kanannya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan nilai fungsi di sekitar 0 di sebelah kiri, kalau x-nya semakin mendekati angka 0, negatif 0,1, negatif 0,01, negatif 0,001, sampai negatif 0,001, ternyata y-nya atau nilai fungsinya akan mendekati angka 1. Nah, ini bisa kita tuliskan bahwa limit x menuju 0 dari sebelah kiri. Jadi kalau x-nya menuju 0 dari sebelah kiri, maka nilai fungsi sin x per x-nya akan mendekati 1. Jadi walaupun di x sama dengan 0 tidak punya nilainya 0 per 0, tapi ternyata di sekitar 0, di sekitar x-nya sama dengan 0 dari sebelah kiri, nilai fungsinya adalah sama dengan 1. Begitu juga kalau kita perhatikan di sebelah kanan. Kalau x-nya menuju 0 dari sebelah kanan, maka nilai fungsinya juga akan mendekati angka 1. Ya, sehingga kita bisa menuliskannya limit x-nya menuju 0 dari sebelah kanan, sin x dibagi dengan x, ini akan sama dengan 1. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa nilai limit x-nya di sekitar angka 0, ya, dari sin x dibagi dengan x, maka akan menghasilkan nilai 1. Jadi untuk fungsi fx-nya adalah sin x per x, ya, walaupun hasil substitusinya adalah 0 per 0, nah ternyata nilai fungsinya ada, yaitu sama dengan 1. Begitu untuk sesi yang pertama ini, ya, pendekatan analisis geometri. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, dari hasil sebelumnya kita bisa mengetahui bahwa limit x menuju 0 dari sin x per x sama dengan 1. Nah, juga ini menghasilkan kalau kita balik juga limit x menuju 0 dari x dibagi dengan sin x, ini juga sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama, kalau misalkan kita punya fungsi tangen, ya, fungsi tangen, misalkan di sini adalah tangen x dibagi dengan x, ini juga akan menghasilkan sama dengan 1. Oke, dan juga kalau misalkan kita punya fungsi seperti ini, x dibagi dengan tangen x, itu juga sama dengan 1. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau cos tidak ada rumus untuk cos? Kita perhatikan, limit x-nya menuju 0, misalkan cos x dibagi dengan x. Kalau kita substitusi x-nya dengan 0, maka hasilnya adalah cos 0 dibagi dengan 0.
cos 0 adalah 1 dibagi dengan 0. Hasilnya merupakan suatu limit tahingga. Jadi untuk fungsi cos itu hasilnya ada, yaitu tahingga. Sementara hasil substitusi dari sin X per X dan tangen X per X serta kebalikannya itu adalah 0 per 0, sehingga kita gunakan tadi pendekatan analisis geometri dan pendekatan aljabar. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, limit X-nya menuju 0 dari sin 3X dibagi dengan X. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi kita turunkan, maka ini bisa kita tuliskan limit X menuju 0 sin 3X. Nah, boleh dijadikan ini sin 3X per 3X dikalikan dengan 3X. Ini akan menghasilkan sin 3X juga sama. Kenapa? Karena kita ingin memunculkan yang ini, karena yang ini adalah nilainya 1 dibagi dengan X. Nah, sehingga hasilnya limit X-nya menuju 0, sin 3 per 3X-nya adalah 1, jadi 1 dikalikan 3X dibagi dengan X. Ya, kita coret X-nya, dan hasilnya adalah sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian yang kedua, misalkan limit X-nya menuju 0 dari sin 2X dibagi dengan tangen 6X. Oke. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, kita pasangkan limit X menuju 0, sin 2X pasangannya adalah dengan 2X, tapi harus kita imbangi di sini dengan 2X. Sementara tangen 6X kita pasangkan juga dengan 6X, cuman harus kita imbangi dengan 6X. Antara bentuk yang atas dengan yang bawah ini sebenarnya sama, ya. Yang membedakan penampilannya, kita munculkan pasangan seperti ini karena nilainya adalah sama dengan 1. Kita sudah ketahui bersama bahwa ini adalah nilainya adalah sama dengan 1, yang ini juga nilainya adalah sama dengan 1. Nah, sehingga limit X menuju 0 bisa kita sederhanakan menjadi 2X dibagi dengan 6X. Ya, kita sederhanakan X nya kita coret, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jadi menghasilkan 1 per 3. Oke, itu dua contoh ya yang tentang limit fungsi